Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rio Armandakum tadi akan mempresentasikan tentang teknik pengambilan sampel. Yang pertama kita akan membahas tentang sampel. Sampel di sini adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dapat mewakili sebanyak mungkin karakter populasi. Sampel mempunyai syarat-syarat sampel yang baik, dan syarat sampel yang baik itu ada 3. Yang pertama adalah akurasi atau ketepatan. Ini maksudnya adalah tingkat kekeliruan dalam sampel. Semakin sedikit tingkat kekeliruan yang ada dalam sampel, makin akurat sampel tersebut. Yang kedua adalah presisi. Presisi mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi kita dengan karakteristik populasi. Makin kecil tingkat perbedaan di antara rata-rata populasi dan rata-rata sampel, maka makin tinggi tingkat presisi sampel tersebut. Lalu yang ketiga adalah representatif. Sebuah sampel harus bisa mewakili populasi yang akan kita teliti. Jika tidak representatif, kita ibarat orang yang buta. Misalnya, kita ingin meneliti tingkat ekonomi masyarakat Jawa, tapi kita mengambil sampelnya dari orang Batak, maka hal ini tidak bisa dibilang valid. Selanjutnya adalah teknik sampel. Di sini ada 2 teknik, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama adalah teknik probability sampling. Yang dimaksud dari probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel. Lalu yang kedua adalah non-probability sampling. Yang dimaksud non-probability sampling di sini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik probability sampling. Di sini dibagi menjadi 4 teknik. Teknik yang pertama adalah simple random sampling. Teknik sampling yang paling sederhana pengambilan sampelnya dan dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Maka dari itu, teknik ini lebih banyak digunakan para peneliti. Lalu yang kedua adalah proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila anggota tidak homogen dan berstrata proporsional. Contohnya, pegawai S1 ada 50 orang, S2 ada 60 orang, SMK 100 orang, dan SMA 250 orang. Jadi, sampel yang harus diambil meliputi strata pendidikan tersebut atau diambil sampel dari masing-masing populasi yang berstrata ini. Lalu yang ketiga adalah disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tapi kurang proporsional. Misalnya, pegawai S1 hanya terdiri dari 4 orang, S2 hanya terdiri dari 6 orang, dan sedangkan SMK terdiri dari 150 orang dan SMA 250 orang. Maka pegawai lulusan S1 dan S2 diambil semuanya untuk menjadi sampel, karena kelompok ini terlalu kecil bila dibanding dengan SMA dan SMK. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir dari teknik probability sampling adalah cluster sampling. Teknik yang digunakan bila objek yang akan diteliti terlalu luas. Misalnya saja kita akan meneliti tentang tingkat ekonomi masyarakat Jawa Timur. Lalu itu digunakan dalam teknik ini untuk menentukan penduduk mana yang akan menjadi sampelnya. Maka sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan dan dianggap mewakili. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang non-probability sampling. Di sini ada 6 teknik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sampling sistematis. Yang dimaksud dari sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi. Yang kedua adalah sampling kuota. Teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Jadi, jika kuota belum sesuai target kita, misalnya kita mempunyai target 500 dan belum sesuai target itu, kita harus mencari jumlah tersebut bagaimanapun caranya. Lalu selanjutnya adalah sampling insidental. Yang dimaksud sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila orang itu dipandang cocok dan mewakili sumber data.
Selanjutnya adalah sampling purposive. Teknik penentuan sampel atas pertimbangan tertentu. Misalnya, jika kita ingin meneliti kandungan gizi makanan, maka kita harus mengambil sampelnya adalah ahli gizi atau dokter gizi agar masalah kita yang kita angkat itu lebih valid. Lalu yang selanjutnya adalah sampling jenuh. Yang dimaksud sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Mengapa ini terjadi? Karena hal ini digunakan bila jumlah populasi relatif kecil. Ya, yang terakhir adalah snowball sampling. Yang dimaksud di sini adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Hal ini disebabkan kita belum merasa puas dengan data yang kita ambil dari sumber data sebelumnya. Misalnya kita target awal kita membuat dua sampel dan kita belum mendapatkan data yang memenuhi dengan keinginan kita. Jadi kita mengambil sampel-sampel yang selanjutnya. Ya, sekian penyajian materi tentang teknik sampling dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.